Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga anak-anak semua sehat selalu. Amin. Untuk pertemuan kali ini, Ibu Tia akan membahas pembahasan selanjutnya yaitu bab 3 atletik. KD 3.3 memahami prosedur variasi pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Tujuan pembelajaran: memahami variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Atletik adalah cara untuk berolahraga. Dari atletik ini kalian bisa mengembangkannya menjadi kegiatan bermain maupun berolahraga yang dapat dilombakan. Atletik merupakan kata yang berasal dari Yunani yaitu atlon yang berarti berlomba atau bertanding. Atletik terdiri dari jalan, lari, lompat, dan lempar. Yang pertama kita akan bahas yaitu bagian A, lari. Lari digunakan sebagai dasar cabang olahraga yang ada. Pada saat berlari, berarti ada saat-saat kaki tidak menapak pada tanah. Berikut beberapa latihan lari yang akan membuat kalian mampu melakukan lari dengan baik dan benar. Yang pertama ada lari di tempat. Lari di tempat adalah salah satu latihan untuk memperkuat otot kaki. Latihan lari di tempat dilakukan pemain sebelum melakukan lari dengan cepat. Latihan ini harus dilakukan berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, lari pelan atau lari santai. Lari pelan ini juga biasa disebut dengan jogging. Gerakan ini sangat berguna bagi daya tahan, kesehatan, dan kebugaran tubuh. Jogging dilakukan dengan langkah pendek, tetap, dan santai. Saat berlari, bernapas dengan santai dan berbarengan dengan langkah kaki. Yang ketiga, lari cepat atau sprint. Lari cepat disebut dengan lari sprint. Gerakan dasarnya seperti saat lari pelan, hanya langkah kaki harus panjang-panjang dengan irama langkah yang cepat dan tetap. Olahraga ini bisa dilakukan secara perorangan dan juga bisa diperlombakan. Lari cepat ini sangat mengandalkan kekuatan dan kecepatan sehingga nafas pun harus diatur dengan baik dan kadang perlu menahan nafas agar kecepatan larinya bisa maksimal. Jarak tempuh lari cepat adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Bagian B, melompat. Melompat adalah gerakan badan melayang dengan satu kaki atau dengan dua kaki. Lompat yang sering dilombakan adalah lompat tinggi dan lompat jauh. Keduanya memiliki perbedaan. Lompat tinggi dapat menghasilkan lompat setinggi-tingginya, dan adapun lompat jauh akan menghasilkan lompat sejauh-jauhnya. Yang pertama, lompat jauh. Lompat jauh termasuk cabang olahraga atletik. Pada lompat jauh, awalan dan tolakan adalah kemampuan yang sangat memerlukan untuk mencapai jarak lompat yang jauh. Tahap-tahap lompat jauh yang harus dikuasai yaitu ada awalan. Gerakan ini bertujuan untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya untuk mendapatkan dorongan badan ke depan lebih besar. Selanjutnya ada tolakan. Tolakan ini sangat menentukan jauhnya lompatan yang akan dicapai. Kemudian ada melayang. Setelah melakukan tolakan di tumpuan, usahakan keseimbangan saat melayang harus dijaga menggunakan kedua tangan. Saat melayang pada lompat jauh, ada beberapa teknik yang dipakai seperti melayang dengan jongkok atau gaya jongkok dan sikap tubuh melenting atau gaya lenting. Dan ada mendarat. Saat mendarat, posisi kita harus sejajar dan merapat secara bersamaan, diikuti dorongan pinggul supaya badan jatuh ke depan. Karena apabila badan jatuh ke belakang, akan merugikan si pelompat. Yang kedua, lompat tinggi. Lompat tinggi juga termasuk cabang olahraga atletik.
disebut lompat tinggi karena tujuannya adalah untuk melompat setinggi-tingginya melewati mistar. Tekniknya juga ada 4 bagian. Yang pertama awalan, seperti awalan lompat jauh. Awalan pada lompat tinggi juga bertujuan untuk mendapatkan kecepatan agar dapat melompat setinggi-tingginya. Yang kedua ada tolakan. Tolakan merupakan gerakan yang penting untuk menentukan lompatan yang sempurna dan setinggi-tingginya. Yang ketiga atau bagian C, sikap di atas mistar. Saat melayang di atas mistar, ada beberapa teknik atau gaya yang dipakai, yaitu gaya guling perut, gaya guling sisi, gaya gunting, dan gaya tergeletak atau flop. Bagian keempat atau bagian D yaitu mendarat. Sikap pada saat mendarat yaitu si pelompat harus mengusahakan jatuh atau mendarat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai badan atau tangan jatuh ke belakang karena dapat merugikan. Mendarat yang baik adalah ketika mendarat dengan kedua kaki agak rapat, lutut dibengkokkan, mendarat paling awal menggunakan telapak kaki, tangan lurus ke depan, dan badan condong ke depan. Bagian C, permainan benteng. Benteng adalah permainan yang dimainkan oleh 2 grup. Masing-masing terdiri dari 4-8 orang. Masing-masing grup memilih salah satu tempat sebagai markas, biasanya sebuah tiang, batu, atau pilar sebagai benteng. Tujuan utama permainan ini adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan menyentuh tiang atau pilar yang telah dipilih oleh lawan dan meneriakkan kata benteng. Kemenangan juga bisa diraih dengan menawan seluruh anggota lawan dengan menyentuh tubuh mereka. Untuk menentukan siapa yang berhak menjadi penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir saat si penawan atau tertawan menyentuh benteng mereka masing-masing. Yang pertama, manfaat dalam permainan benteng yaitu dapat melatih kecepatan dan kelincahan saat berlari. Yang kedua, dan dapat melatih daya tahan serta kekuatan karena dalam permainan ini pemain dituntut untuk terus berlari. Yang ketiga, pemain ini juga dapat memupuk kerjasama antar kelompok. Selanjutnya, ada cara bermain benteng. Caranya yang pertama yaitu permainan ini dimulai dengan 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4-8 orang. Selanjutnya, masing-masing kelompok memiliki tiang atau pilar sebagai benteng atau markas. Para anggota kelompok akan berusaha menyentuh lawan dan membuatnya tertawan atau tertangkap. Pemain harus sering kembali dan menyentuh bentengnya karena penawan, dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Orang yang paling dekat waktunya menyentuh benteng berhak menjadi penawan. Mereka bisa mengejar atau menyentuh anggota lawan untuk menjadikan tawanan. Pemenangnya adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau pilar lawan dan meneriakkan kata benteng. Baik anak-anak, untuk pembahasan ini sudah selesai. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.